pinjol legal itu layak untuk diblokir dan dihapus dari Indonesia gitu loh. Ya kan? Karena itu peminatnya cukup luar biasa, banyak banget gitu loh. Karena orang-orang tergiur kan dengan semua iklan yang mereka tawarkan. Iklannya itu terkadang juga tidak sesuai dengan fakta yang ada gitu loh. Sayangnya OJK walaupun diperintahkan oleh Mahkamah Agung untuk uji kelayakan di lapangan, OJK tidak melakukan sama sekali. Seakan-akan OJK membiarkan hal ini terus terjadi, membebani kehidupan masyarakat. Ya, kita tahu semua kan, masyarakat Indonesia kekurangan literasi. Masih banyak mereka yang tidak paham dampak serius kalau mereka nekat untuk minjam pinjol. Tapi apa boleh buat gitu loh. Karena kebutuhan mereka mendesak dan mereka butuh makan, butuh minum, sulitnya lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia, mereka tidak ada pilihan sama sekali. Mau tidak mau mereka melakukan peminjaman di pinjaman online. Akhirnya apa? Mereka bertahun-tahun, berbulan-bulan hidup bekerja hanya untuk memperkaya pemilik dari pinjaman online. OJK paham apa tidak? Makanya kemarin saya sangat setuju dengan keputusan dari Mahkamah Agung yang menyatakan atau memerintahkan Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPR RI lengkap dengan OJK dan Kominfo untuk membuat regulasi yang tepat. Dan habis itu Presiden melalui OJK juga itu harus uji kelayakan, layak apa tidak pinjol ini disajikan ke masyarakat di tengah begitu banyaknya polemik yang terjadi per setiap harinya gitu. Tapi sayangnya yaitu tadi gitu loh. Saya nggak tahu OJK seperti apa gitu loh. OJK menanggapi hal itu seperti apa. Yang jelas kita miris banget gitu loh. Kalau diuji kelayakan semuanya, saya yakin pinjol legal itu diblokir semuanya. Karena belum layak sama sekali gitu loh. Di antara 100 pinjol legal hari ini, paling banyak sekitaran 20 pinjol aja itu yang benar-benar mematuhi aturan yang diterbitkan oleh OJK dan aturan yang dibentuk oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Sisanya itu semau mereka aja. Lakukan penekanan, lakukan caci maki, lakukan hinaan, lakukan sebar data. Semuanya melompati aturan atau melanggar aturan yang telah disepakati gitu loh. Jadi wajar juga dong masyarakat tidak perlu untuk mengikuti mereka yang sudah meminjam, mereka sudah menyatakan tidak mampu. Ya ngapain mereka ikuti aturan pinjol? Pinjol aja tidak pernah mengikuti aturan yang diterbitkan oleh OJK walaupun mereka mencari cuan ada di Indonesia. Ya, OJK itu milik Indonesia, dibentuk dan diresmikan. Ya kan? Sebuah lembaga yang mengatur semua perbankan yang ada di Indonesia. Hari ini praktek di lapangan tidak satu pun pinjol-pinjol legal itu yang mematuhi aturan dari OJK, selalu menyimpang. Ya, wajar nggak masyarakat untuk berhenti untuk membayar? Ngapain mereka melanjutkan lagi? Ngapain mereka harus capek-capek bertahun-tahun kerja hanya untuk memperkaya orang yang sudah kaya? Ya kan? Ngapain gitu loh? Wajar buat teman-teman semuanya. Hari ini Anda menyatakan, "Bang, saya sudah tidak mampu bayar." Ya oke, memang benar Anda tidak akan mampu bayar. Tidak ada satu usaha pun yang bisa menang melawan pinjol dengan besaran bunga yang mereka berikan, besaran denda ketika telat bayar, besaran pemotongan biaya layanan yang mereka potong ketika pencairan. Belum lagi ganasnya cara penagihan ketika telat bayar. Siapa yang mampu seperti itu? Ya. OJK paham apa tidak? Enggak, OJK nggak pernah paham. OJK nggak pernah mengerti. Makanya keputusan Mahkamah Agung kemarin tidak dipraktekkan oleh OJK, tidak diuji kelayakannya. Kalau memang diuji, saya rasa sudah banyak pinjol-pinjol legal yang dicabut izin oleh OJK. Tapi karena kelayakan itu tidak diuji di lapangan, akhirnya seperti ini. Ya, bahkan angka peminjam itu terus meningkat setiap hari. Kenapa? Melemahnya ekonomi di negara kita. Bukan negara kita aja, semua negara juga mengalami kelemahan dari segi ekonomi. Ya, ekonomi globalnya memang sudah KO. Makanya tingkat atau minat untuk kredit, untuk hutang itu meningkat.
mulai hari ini saya pengen mengajak teman-teman semuanya, sepakat apa tidak teman-teman semuanya, memblokir pinjol ini gitu loh. Ya, biar ini viral loh. Kalau nggak viral, itu nggak ada solusi. No viral, no justice gitu loh. Kalau Anda tidak memviralkan ini, mata tidak melirik ke sini, mata tidak melihat ke sini. Yang ada, Anda hanyalah menjadi korban dari keserakahan, dari kapitalis yang mereka menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya, makanya teman-teman semuanya tolong sadar. Jangan teman-teman itu ketika telat bayar, tumpuan teman-teman semua itu adalah DC datang ke rumah nggak? DC berkunjung ke rumah nggak? Kira-kira ini ada petugas lapangannya nggak? Problem kita bukan ke sana. Anda ini sudah masuk ke lubang buaya gitu loh. Ya, kalau Anda tidak cepat-cepat keluar dari semua ini, Anda akan diterkam habis-habisan. Ya, mau tidak mau paksa diri Anda untuk keluar, apapun itu caranya. Mau tidak mau paksa diri Anda untuk keluar, walaupun Anda harus menyatakan saya tidak akan bayar lagi. Ya, daripada Anda paksakan untuk membayar, hasil pekerjaan Anda itu akan habis. Anda coba ingat-ingat lagi, hutang pinjol malah bertambah, hasil kerja Anda juga ikut terkuras. Ya kan? Tanpa Anda sadari. Coba Anda analisa lagi, renungkan sambil duduk, coba analisa, kemana hasil kerja saya selama ini? Kenapa hutang pinjol malah bertambah, padahal saya selalu membayar? Kenapa saya malah terdorong terus untuk gali lubang tutup lubang? Apa yang terjadi? Ya, itu semua karena teman-teman salah jalur. Teman-teman selalu berpatok ada DC, datang ke rumah apa tidak, nyebarin data apa tidak, proses hukum apa tidak. Padahal semua ini hanyalah luapan sebuah ketakutan dari diri Anda. Problemnya cuma satu, mereka desak Anda terus-menerus melalui telepon, melalui WhatsApp, melalui email. Anda tinggal putus komunikasi itu, selamatkan hidup Anda hari ini juga. Jangan Anda bergantung sama OJK, tidak akan pernah OJK memberikan solusi yang benar-benar adil untuk Anda yang menjadi korban langsung dari pinjaman online. Ya, Anda pelaku tapi Anda korban. Anda melakukan dalam keadaan sadar tapi Anda dikorbankan untuk membayar bunga tinggi. Anda dikorbankan untuk menerima pinjamannya rendah dengan membalikan yang cukup tinggi. Ya, paham itu teman-teman semuanya, harus paham. Kalau Anda tidak memahami ini segera, percaya sama saya gitu loh. Hari ini Anda sudah tidak ada harta lagi. Anda nggak ada uang lagi, bahkan sudah berapa orang yang dipecat dari perusahaannya. Sudah berapa orang yang resign dari perusahaannya. Sudah berapa banyak orang yang dimiskinkan hanya semata dia menyelamatkan nama baik, tidak mau diserang oleh pinjaman online. Sudah berapa banyak? Sadar apa tidak? Ya, tidak ada satu solusi pun dari OJK untuk menarik Anda keluar dari zona ini. Ya, bahkan aturan demi aturan yang diterbitkan OJK hanya dianggap sampah oleh pelaku usaha jasa keuangan, itu tidak akan pernah ditaati dan dipatuhi. Makanya tinggal dari diri teman-teman semuanya, setuju apa tidak pemblokiran pinjol hari ini? Ya, kalau setuju, kapan teman-teman harus melakukannya? Kapan teman-teman kompak semuanya memblokir pinjol ini dari hidup Anda? Ya, Anda mengandalkan OJK, tidak akan pernah ada. Ya, OJK itu menunggu momen-momen viral. Kalau bisa Anda semua itu mati dulu, habis itu disorot oleh media, baru ada OJK-nya. Ya, kalau nggak melakukan tindakan pidana dulu, viral dulu, baru ada OJK-nya gitu loh. Tapi kalau Anda dalam keadaan baik-baik seperti ini aja, Anda hanya mengeluh dengan bunga tinggi, hanya mengeluh dengan pemotongan yang besar, hanya mengeluh dengan cara penagihan, OJK hanya menganggap sampah diri Anda semuanya. Ya, makanya tanyakan ke diri Anda, siapa yang bisa mengeluarkan saya dari jeratan ini? Tanya ke diri Anda gitu loh. Ya, satu-satunya orang yang bisa memaksa atau menarik Anda untuk keluar adalah diri Anda sendiri. Orang lain gak akan bisa. Apalagi Anda mengandalkan ada OJK, ada ini, udahlah gitu loh. Ya, sutradaranya OJK, pemainnya gitu loh. Pemainnya pinjol, sutradaranya OJK. OJK yang men-setting ini semuanya. Anda pernah ingat gak? Gen Z jangan berhutang di pinjol. Hati-hati Gen Z tidak melakukan pembayaran di pinjol. Nanti Anda akan kesulitan mencari pekerjaan. Anda akan kesulitan mendapatkan KPR rumah. Secara tidak langsung OJK memposting hal itu adalah ikut serta dalam melakukan penagihan secara halus. Ya. Ya kan?
OJK berharap kalian selalu kredit. OJK berharap kalian selalu berhutang. Ya kan? Padahal dari diri kita, kalau bisa kita nggak perlu berhutang gitu loh. Kita percaya dengan kemampuan kita. Ya kan? Kalau bisa kita beli tanah secara cash, beli rumah secara cash, ngapain kita kredit? Ya nggak? Kalau bisa kita menciptakan lapangan pekerjaan, ngapain kita mencari pekerjaan, melamar-lamar pekerjaan? Kan harusnya seperti itu, tapi tidak. OJK mencoba untuk menggiring dan menakuti teman-teman semuanya. Hati-hati, yang minjam pinjol tidak bayar itu akan berdampak pada masa depan Anda. Berarti secara tidak langsung dia juga menjadi debt collector untuk melakukan penagihan terhadap diri teman-teman semuanya. Padahal OJK sendiri, ya kan, pinjam ke pinjol legal, pinjam ke pinjol legal. Keputusan Mahkamah Agung meminta uji kelayakan dulu. Jangan hanya dihimbau masyarakat ini untuk meminjam di pinjol legal, tapi tidak diuji kelayakan sama sekali. Yang menjadi korban siapa? Masyarakat. Ya, dan saya yakin pun famili, keluarga dari orang-orang yang bekerja di OJK juga banyak yang terjebak pinjol. Ya, bahkan orang-orang yang bekerja di OJK itu, staf-stafnya itu, saya rasa juga banyak yang terjebak di pinjol. Bagaimana rasanya? Ayo bongkar. Buka bagaimana trik pinjol itu gitu loh. Ya, jangan sementara karena Anda bekerja di pinjol, Anda menjadi korban, terus Anda pura-pura tidak tahu. Jangan seperti itu. Ya, jadi saya berharap buat teman-teman semuanya, kalau video ini sampai di beranda Anda tolong sebarkan video ini sebanyak-banyaknya ke media Anda masing-masing. Dan tolong sepakat kompak semuanya, blokir pinjol dalam hidup Anda. Jangan Anda berharap atau menggantungkan harapan Anda kepada otoritas jasa keuangan, karena itu tidak akan terjadi. Yang ada apa? Yang ada tidak nyambung. Dilaporkan soal penagihan hutang, dijawabnya soal pembayaran hutang. Nggak nyambung sama sekali. Mendingan Anda paksa diri Anda untuk keluar dari ini secara mandiri. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan pinjol ini bisa diblokir oleh teman-teman semuanya, masing-masing dalam hidup Anda. Ya, kalau nggak kita siapa lagi? Mengandalkan OJK jangan harap. Ini bisnis loh, kapitalisme. Ya kan, keuntungan yang sangat luar biasa. Mustahil tidak ada si A, si B, dan si C di dalam program pinjaman online. Semua jatah sudah ada. Ya, jangan mau duit Anda dikumpulkan, Anda capek-capek kerja banting tulang hanya untuk membayar besaran bunga yang diberikan pinjol. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Brody. Wassalam.